Telitizen, kembali lagi bersama saya Jiwa Utama Putra ini mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Kita sudah di pertemuan terakhir atau pertemuan 14 kompilasi MIPS dan juga video terakhir video 7. Nah, tentang SLT mari kita bahas. Nah, ini adalah jadi kita udah belajar semuanya ya. Cuman mungkin ada yang kelewatan, mari kita cek lagi. Kita sudah belajar tentang ADD, kita juga sudah belajar tentang subtract atau pengurangan. Nah, kalau AND ini berarti melakukan operasi AND, kalau OR itu melakukan operasi OR, antara source dan target disimpan di destination. Nah, cuman kita ada satu lagi nih, set on less than. Nah, ini sangat terdengar asing, apa ini? Yang jelas, set itu adalah mengubah menjadi satu. Jadi nilai destinationnya menjadi satu. Ini kalau misalnya di sysdig kita sudah pernah belajar, lawannya set adalah reset atau mengubah jadi 0. Jadi destinationnya diubah jadi satu kalau source lebih kecil dari target. Jadi operasi seperti ini kan formatnya kan selalu kalau R-type itu func terus destination source target. Nah, operasinya antara source dan target hasilnya disimpan di destination. Operasinya adalah lebih kecil dari, jadi source lebih kecil dari target. Jadi kalau misalnya source lebih kecil dari target, tadi set kan, set itu mengubah destination menjadi satu. Jadi jika source lebih kecil dari target, destinationnya sama dengan satu. Nanti else atau kalau misalnya source lebih besar atau sama dengan target, maka destination sama dengan kosong. Sekarang kita mau bahas contohnya. Nah, sekarang berarti kan dia bisa digunakan untuk mengecek apakah bilangan itu lebih kecil atau enggak. Maka di sini contohnya, if B lebih kecil dari I, maka lakukan A sama dengan I min B. Nah, atau kalau sebaliknya B lebih besar sama dengan I, maka lakukan sebaliknya A sama dengan B min I. A itu adalah $S0, B adalah $S1, dan I adalah $S5. Saya sudah tulis solusinya di sini. Maka if B lebih kecil dari ini, kita melakukan pengujian SLT. B itu adalah $S0, I itu adalah $S1. If $S0 lebih kecil dari $S1, maka T0 sama dengan 1. Tapi kalau misalnya lebih besar atau sama dengan T0 sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalnya dia 1, dia loncat atau enggak? Kalau 1 dia nggak loncat kan? Kalau misalnya dia 0, dia baru loncat ke else. Jadi kalau misalnya ini false, dia loncat ke else. Nah, untungnya di register itu ada $0. $0 itu adalah suatu alamat di register yang selalu menyimpan nilai 0. Jadi kalau misalnya T0 itu 0 atau tadi ini adalah false, maka dia akan loncat ke else. Maka dia akan mengoperasikan else. Tapi kalau misalnya enggak, dia akan lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya adalah A sama dengan I min B, berarti dia menggunakan sub. Dan ini adalah $S0, ini $S5, ini $S1, berarti sub $S0, $S5, $S1. Nah, jangan lupa kemudian kalau misalnya else itu A sama dengan B min I, ini tinggal dikebalik. Kalau ini I min B, ini B min I, berarti ini kalau misalnya di S5 S1, di sini S1 S5, sisanya sama. Jangan lupa kalau misalnya sudah mengoperasikan ini, dia tidak masuk ke sini, jadi dia harus loncat. Jadi kita tambahkan loncat tanpa syarat. Kalau sudah melakukan ini JN, berarti dia akan loncat ke N atau ini tidak dikerjakan. Kalau misalnya ini tidak ada JN, maka dia sudah masuk if juga, masuk ke else juga, maka if else-nya menjadi salah. Nah, jadinya begitu. Jadi sebenarnya di dalam MIPS itu masih banyak instruksi-instruksi lain. Contohnya ada BNE. BNE ini kebalikan dari BEQ. Kalau BEQ itu branch if equal, kalau misalnya BNE itu adalah branch if not equal. Nah, cuman kita belum sempat membahasnya karena dari awal diberi contohnya data pathnya untuk instruksi-instruksi yang sudah kita bahas saja.
Ya, jangan sedih, saya juga sedih, tapi ini adalah video terakhir dari pertemuan terakhir, jadi tidak ada lagi video berikutnya maupun pertemuan berikutnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada perhatian dari para penonton di sini, siapapun kalian. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan semoga apa namanya 14 video ini apa namanya 14 kali 7 ya, 14 pertemuan kali 7 video ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa mungkin di mata kuliah yang lain. Terima kasih.